Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Para sahabat Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah, kita bersyukur karena diberikan kesempatan bertemu kembali pada Ramadan tahun ini 1446 Hijriah. Sebagaimana biasanya Ramadan selalu membawa nuansa yang indah, maka nuansa indah Ramadan tahun ini akan tetap dan kita jaga. Semoga rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dituangkan di dalam Ramadan bisa kita raup dan bisa kita genggam sebanyak-banyaknya. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan bersama-sama melihat puasa dari hal yang paling mendasar. Dari mana kita melihat puasa? Insya Allah kita akan mulai melihat bagaimana ulama mendefinisikan puasa. Kenapa hal ini kita angkat? Karena banyak di antara saudara semuslim kita yang menerjemahkan puasa dengan terjemahan-terjemahan bebas. Apalah contohnya? Kebanyakan saudara kita hanya menitik beratkan bahwa puasa adalah menahan diri dari makan dan minum. Mungkin banyak juga yang menerjemahkannya bahwa puasa sekedar menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Ternyata ulama kita semisal Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu mendefinisikan puasa dengan sangat indah. Yang pertama, beliau mendefinisikan as-siyam sebagai al-imsaku anil muftirati, sama dengan ulama-ulama fikih yang lain. Namun ternyata Syekh Wahbah Az-Zuhaili melengkapi penjelasannya bahwa as-siyamu al-imsaku an syahwatai al-batni wal faraj. Maka kita akan fokus kepada tambahan penjelasan yang diberikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang juga dikutip dari beberapa ulama-ulama yang lain. Apa bedanya ketika kita hanya melihat puasa dari penterjemahan yang pertama, bahwa puasa adalah al-imsaku anil muftirati, dibandingkan kita melihat penjelasan tambahan bahwa puasa adalah al-imsaku an syahwatai. Ternyata kalau kita dalami lebih lanjut, ternyata penjelasan tambahan itu memiliki konotasi dan penekanan yang berbeda. Di mana letak perbedaannya? Ternyata perbedaannya pada penekanan al-imsaku an syahwatai. Maka pada kesempatan Ramadan kali ini kita akan coba sedikit menggeser persepsi kita bahwa puasa adalah menahan diri dari makan dan minum. Kita geser kepada penjelasan Syekh Wahbah Az-Zuhaili tadi bahwa sebenarnya puasa itu adalah menahan diri dari dua jenis syahwat. Syahwat yang pertama adalah al-batnu, syahwat perut. Kemudian yang kedua al-farj, yaitu syahwat kemaluan. Sahabat Al-Ikhlas yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Apa kelebihannya ketika kita melihat puasa dari sisi penjelasan yang kedua tadi? Ternyata dia memberikan kita sebuah penekanan semangat untuk menjaga diri dari dua jenis syahwat. Syahwat al-batnu adalah satu jenis syahwat yang banyak mendorong manusia untuk makan dan minum tentunya. Namun di sisi lain, ketika kita menekankan kepada syahwatnya dan bukan kepada makan dan minumnya, maka akan banyak rentetan-rentetan yang tercakup di dalamnya yang bisa kita perhatikan lebih lanjut. Apalah contohnya? Kalau kita mendefinisikan puasa bahwa dia adalah menjaga diri dari syahwat,
Maka kita tidak sekedar menjaga diri dari makan dan minumnya saja, tapi segala sesuatu yang bisa membawa kepada kemudaratan, kepada kemaksiatan, yang jalurnya dapat mendorong kepada syahwat perut itu ikut akan kita hindari ketika kita berpuasa. Kemudian yang kedua, syahwat al-farj. Apa yang dimaksud dengan syahwatul farj? Secara tidak langsung ketika kita membahas puasa dari penjelasan yang lebih spesifik seperti ini, maka segala model pendahuluan terhadap hubungan dalam tanda kutip hubungan intim suami istri bukan hanya pada pekerjaan intinya, tapi kita akan mulai hati-hati kepada segala hal yang membawa kepada arah itu. Apalah contohnya? Sekarang banyak orang yang berpuasa mengisi waktunya dengan scroll HP. Scroll HP yang kita lakukan itu bisa jadi ada yang memberikan nilai-nilai positif, tapi tidak menutup kemungkinan dari tontonan-tontonan kita ada yang membawa kita kepada syahwat di bawah perut yang ternyata itu sedikit banyak akan berpengaruh buruk kepada puasa kita. Maka sahabat Al-Ikhlas yang sama-sama berbahagia, pada kesempatan ini kita akan fokus untuk mengajak sudut pandang kita melihat puasa perlu untuk kita geser dari definisi pertama sekedar melihat menjaga diri dari makan dan minum. Perlu kita geser untuk melihat bahwa puasa bukan sekedar makan dan minum, melainkan kita perlu menjaga diri dari semua jenis syahwat perut dan semua jenis syahwat kemaluan kita, sekecil dan baik itu hanya pendahuluan, apalagi yang lebih mendekati hal-hal yang inti. Sahabat Al-Ikhlas yang sama-sama berbahagia, mungkin inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini menjadi puasa yang lebih berkualitas dan lebih mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila tariqil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.